Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha. Kali ini saya akan belajar tentang kitab klasik. Kitab sudah begitu lama dikarang oleh ulama besar, ialah Imam Al-Ghazali. Namanya Ihya Ulumuddin. Kitab ini masih banyak dipelajari oleh para ulama, para ustadz, termasuk saya juga penasaran, ingin juga ikut bersama-sama belajar mendalami daripada kitab Ihya Ulumuddin, seperti apa isinya. Namun kitab tersebut ternyata ditulis tanpa harokat, gundul dan kuning. Jadi inilah yang disebut dengan ngaji kitab kuning ya, karena kertasnya warnanya kuning dan tanpa harokat. Tetapi dalam video ini sudah saya beri harokat sendiri untuk memudahkan saya membaca. Tentu saya mencoba secara nahwu dan sorof sedemikian rupa sekira kalimat ini sudah benar menurut gramatikalnya. Dan agar tidak menyita waktu atau membuat video yang lebih panjang, maka tag ini nanti hanya saya baca kalimatnya saja, tidak saya artikan secara perkata, juga tidak saya terjemahkan secara per kalimat. Sepertinya tag ini kalau diterjemah secara per kalimat agak sulit dicerna oleh orang awam, susah dimengerti, susah difahami. Jika ditelan mentah-mentah begitu saja, maka nanti saya akan menggunakan pola penterjemahan bebas. Yang terpenting adalah saya bisa mengambil pesan apa yang tersirat dalam tulisan Al-Ghazali ini. Nanti bisa kita simak bersama. Baik, sekarang saya coba untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aidon madhinatus sama'is sadisi sama'il isaki tahrikan lisyauki wa tahyijan lil iski wa tasliyatan lin nafsi fa in kana fi musyahadatil ma'syuki fal gharadu ta'kidul ladzati wa in kana ma'al mufaraqati fal gharadu tahyijus syauki wa syauki wa in kana alaman fa fihi nau'un ladzatin idzan dhafa ilai raja'ul wisali fa innar raja'a ladzidun wal yasu mu'limun wa quwwatu ladzatir raja'i bi hasabi quwwati syauqi wal hubbi lisya'il marjui fa fi hadzas sama'i tahyijul iski wa tahriku syauqi wa taksilu ladzatir raja'il muqaddari fil wisali ma'al itnabi fi wasfi husnil mahbubi wa hadza halalun in kana mustaku ilai mimman yubahu wisaluhu kaman yuksiku zaujatahu au suryatahu fayushiya ila ginaiha litadha'ufi ladzatihi fil wiqaiha fayakhba bil musyahadatil basharu wa bisama'il udhunu wa yafhama lataifa ma'anil wisali wal firakul qalbi fatatarata fa asbabul ladzati fahadhi anwa utamattuin min jumlati mubahatid dunya wa mata'iha wa mal hayatud dunya illa lahun walaibun wa hadza minhu wa kadzalika in ghadibat minhu jariyatun aw khila bainahu wa bainaha bisababin minal asbabi. Hadithu Aisyah dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inti jariyatani tughoniyani bigina ibu asa
Al haditsu wa fi sahihaini kama dzakaral musannifu wa riwayatul lati azaha muslimun infarata biha muslimun kama dzakara. Oke, mantap. Sudah saya baca teks aslinya, teks originalnya, teks bahasa Arabnya. Sedemikian itu bacaannya. Setelah saya beri harokat, maka bisa dibunyikan kata per kata secara mantap dan jelas. Namun sengaja tidak saya artikan per kata di sini ataupun per kalimat. Kami nanti langsung akan terjun pada pengambilan makna secara bebas, penterjemahan secara bebas. Kira-kira makna yang tersirat apa dalam teks ini yang telah dinukil, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Seperti apa isinya? Jangan kemana-mana. Terus ayo belajar bersama dengan saya, Ustadz Muntaha, kitab Ihya Ulumuddin, halaman 241. Selamat menyimak. Baik, sekarang mari kita simak bersama pesan yang tersirat dari teks klasik yang sudah saya baca sebelumnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 281, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa mendengarkan suara yang merdu, mendengarkan suara, dalam hal ini yang dimaksud adalah mendengarkan musik atau mendengarkan nyanyian. Menurut beliau, hukumnya adalah mubah atau boleh selagi musik atau nyanyian tersebut tidak mengandung maksiat dan tidak sampai mengajak kepada perbuatan haram. Itu artinya bahwa musik dan nyanyian itu dihukumi haram jika mengandung kemaksiatan. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa musik dan nyanyian itu terkadang mempunyai manfaat spiritual bagi seorang suami, yaitu bisa membangkitkan gairah cinta dan ketenangan jiwa terhadap istrinya. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau berpandangan bahwa musik bisa menjadi haram jika memenuhi beberapa kondisi berikut ini. Antara lain, 1. Liriknya mengandung ajakan maksiat seperti zina, minuman keras, kekufuran, dan lain-lain. Yang kedua, penyanyinya berpakaian aurat terbuka, joget erotis hingga menggoda syahwat laki-laki. Dan yang ketiga, nyanyian atau musik tersebut mengganggu kewajiban ibadah seperti melalaikan sholat dan lain-lain. Nah, kalau memang demikian adanya, maka nyanyian musik hukumnya adalah haram. Jadi, musik itu seperti makanan, bisa halal, bisa makruh, dan bisa haram. Itu tergantung isi dan dampaknya bagi jiwa dan agama seseorang. Jadi, musik yang diharamkan adalah musik yang lirik dan penampilannya mengajak kepada maksiat, mengandung unsur syahwat atau pornografi, membuat lalai dari sholat atau kewajiban agama. Jadi, Imam Al-Ghazali mengambil jalan tengah, yaitu beliau tidak mengharamkan semua musik, tetapi beliau mengkritik keras musik yang mengarah kepada kemaksiatan dan melalaikan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali perihal bolehnya nyanyian adalah hadis dari Sayyidah Aisyah. Berbunyi demikian: Hadisu Aisyata dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inti jariyatani tuhoniyani bigina ibu asa. Al hadithu wa fi sahihaini
kama zakarul musannifu wa riwayatul lati azaha muslimun infarada biha muslimun kama zakaro. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku, dan saat itu di sisiku ada dua orang budak perempuan yang sedang menyanyi dengan lagu perang Bu'ath. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sebagaimana disebutkan oleh si penulis. Riwayat yang dinisbahkan kepada Muslim itu adalah riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Muslim saja sebagaimana dijelaskan. Penjelasan, Bu'ath adalah nama sebuah perang yang pernah terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj di masa di kota Madinah sebelum datangnya Islam, sebelum kedatangan Islam. Hadis ini menjadi salah satu dalil utama dalam pembahasan tentang hukum nyanyian dan musik, terutama yang dilakukan oleh wanita dan didengar oleh orang lain. Selama tidak mengandung unsur maksiat atau hal yang haram, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Islam tidak anti hiburan, namun Islam memberi rambu-rambu moral dan etika agar seni dan nyanyian tidak melenceng menjadi pintu maksiat. Hadis Aisyah ini adalah menjadi dalil bahwa nyanyian tidak diharamkan secara mutlak, namun terikat dengan isi, niat, dan dampaknya. Inilah pesan yang tersirat pada teks klasik untuk kitab Ihya Ulumuddin yang sedang kami pelajari, dan semoga usaha kami ini bisa mendapatkan satu pemahaman, ialah bahwa mengenai hukum mendengarkan musik ataupun nyanyian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, diibaratkan seperti makanan. Hukumnya bisa halal, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Itu nanti tergantung daripada konteks, seperti apa konteksnya. Ya, yang terpenting bagi kita adalah sudah memahami maksudnya, sudah memahami ilmunya, tinggal kita bisa jaga diri. Ya, kalau memang begitu, kita harus bisa menjembatani kapan musik itu boleh, kapan musik itu tidak boleh. Rambu-rambunya sudah jelas menurut gambaran Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Oke, mantap. Sekian dari saya, Ustadz Muntaha. Semoga Anda mendapat keberkahan daripada belajar kitab Ihya Ulumuddin bersama dengan saya, Ustadz Muntaha. Wassalam.